Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang cukup menarik. Artikel ini memiliki judul The Relationship Between Workplace Spirituality and Hospitality Supervisor Work Attitude, a Self-Determination Theory Perspective. Nah, artikel ini berasal dari International Journal of Contemporary Hospitality Management, volume 28 tahun 2016, yang ditulis oleh Anthony Gatling Johnson. Nah, beberapa tahun terakhir ini, minat terhadap workplace spirituality semakin meningkat secara signifikan, baik di kalangan para praktisi dan akademisi. Hal itu terbukti dengan banyaknya penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara workplace spirituality terhadap sikap karyawan. Namun, penelitian sebelumnya itu dianggap masih cukup kurang, khususnya dalam hal pengembangan teori. Maka dari itu, peneliti di sini berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan menambahkan pengembangan teori baru, yakni self-determination theory, dan juga berusaha untuk memperluas empiris pengujian hubungan antara workplace spirituality terhadap dua sikap kerja utama, yaitu komitmen organisasi dan niat untuk berhenti pada sampel supervisor perhotelan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori-teori dan definisi apa saja yang terdapat dalam artikel ini. Nah, variabel utama kita yakni workplace spirituality. Di sini saya mengambil pendapat dari dua para ahli. Pendapat yang pertama yaitu menurut Robbins, workplace spirituality adalah kesadaran bahwa orang memiliki kehidupan batin yang tumbuh dan ditumbuhkan oleh pekerjaan yang bermakna yang berlangsung dalam konteks komunitas atau masyarakat. Lalu pendapat yang kedua menurut Giacomo dan Jurkiewicz, yakni dia mengemukakan bahwa workplace spirituality adalah kerangka dari nilai-nilai organisasi yang diberdirikan dengan adanya budaya yang mendorong hubungan antara pekerjaan dengan karyawannya tersebut. Maksudnya di sini yaitu jika karyawan memiliki hubungan atau ikatan batin terhadap pekerjaannya, maka karyawan tersebut dalam bekerja itu akan merasa bahagia, tidak mudah lelah, apalagi merasa bosan dalam bekerja. Nah, workplace spirituality ini memiliki tiga dimensi, yakni meaningful work, sense of community, dan alignment with organizational values. Lalu variabel yang lain yaitu self-determination theory atau disingkat SDT. Nah, self-determination theory ini adalah keadaan yang berasal dari dalam diri individu yang diikuti dengan tindakan untuk sesuai dengan tujuan dan keinginan individu itu sendiri. Self-determination theory ini memiliki tiga dimensi, yakni kemandirian, kompetensi, dan juga keterkaitan. Lalu variabel lain yang terdapat dalam artikel ini yaitu organizational commitment atau komitmen organisasi, dan juga intention to quit atau niat untuk berhenti. Ini memiliki tiga tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan hubungan antara tiga dimensi workplace spirituality, yakni rasa kebersamaan, pekerjaan yang bermakna, dan juga keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi terhadap tiga dimensi self-determination theory, yakni kemandirian, kompetensi, dan keterkaitan. Lalu tujuan yang kedua yakni membuktikan bahwa tiga dimensi workplace spirituality tadi yang ditemukan dalam literatur manajemen secara akurat mewakili hubungan konsep dasar workplace spirituality dalam pandangan supervisor perhotelan. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk menentukan hubungan antara workplace spirituality terhadap komitmen organisasi dan juga niat untuk berhenti dari supervisor perhotelan. Selanjutnya adalah hipotesis. Dalam artikel ini memiliki 5 hipotesis yang berasal dari pengembangan teori dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya banyak yang meneliti hubungan antara workplace spirituality terhadap komitmen organisasi, sikap karyawan, dan juga niat berhenti pada karyawan-karyawan. Namun dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel yang relatif kecil, yakni di karyawan di perusahaan manufaktur. Berbeda dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti ini. Peneliti ini menggunakan sampel yang cukup besar, yakni 190 supervisor perhotelan, dan juga alasan mengapa menggunakan sampel dari bidang perhotelan karena di bidang perhotelan ini daya turnover atau niat untuk berhenti para karyawan itu cukup tinggi, dan juga di penelitian kali ini menggunakan teknik analisis yang lebih lanjut, yakni second order factor analysis dan structural equation modeling. Nah, maka dari itu lahirlah
hipotesis 1, yakni supervisor perhotelan akan melihat spiritualitas di tempat kerja sebagai 3 dimensi yang berbeda terkait dengan pekerjaan yang bermakna, rasa kebersamaan, dan keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi. Juga terdapat hipotesis 2, yakni dimensi workplace spirituality supervisor perhotelan mengenai pekerjaan yang bermakna, rasa kebersamaan, dan keselarasan dengan nilai-nilai organisasi terkait secara positif dengan komitmen organisasi mereka. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu tiga dimensi WPS tadi berhubungan secara negatif terhadap niat untuk berhenti supervisor perhotelan. Dan hipotesis yang keempat yaitu komitmen organisasi berhubungan secara negatif terhadap niat untuk berhenti supervisor perhotelan. Dan hipotesis yang kelima yaitu komitmen organisasi supervisor perhotelan memediasi hubungan antara spiritualitas di tempat kerja dan juga terhadap niat untuk berhenti mereka. Selanjutnya adalah metode penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 190 supervisor perhotelan internasional. Lalu teknik sampling yang digunakan yaitu metode non-probability sampling. Dan alasan pemilihan sampel karena peneliti di sini ingin mendapatkan data dari sampel yang akurat dan juga sampel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni supervisor perhotelan dengan berbagai pengalaman bekerja yang berbeda-beda. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan confirmatory factor analysis, second order factor analysis, dan juga structural equation modeling. Untuk hasil penelitian, yang pertama menggunakan confirmatory factor analysis. Kita lihat di tabel 2. Tabel 2 ini berisi instrumen-instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data. Nah, instrumen penelitian ini berasal dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian seperti meaningful work, sense of community, alignment with organizational value, komitmen organisasi, dan niat untuk berhenti. Lalu kita lanjut di figur 1 ya. Di figur 1 ini menggunakan second order factor analysis. Nah, di sini kita melihat dari gambar ini hubungan antara semua variabel itu saling terhubung ya. Dan juga di sini menunjukkan bahwa hipotesis 1 itu terdukung. Karena apa? Karena di sini workplace spirituality ini terdiri dari 3 dimensi, yakni meaningful work, sense of community, dan alignment of value. Lalu yang terakhir adalah structural equation modeling. Di sini hipotesis 2 terdukung karena hubungan antara workplace spirituality dan komitmen organisasi ini berhubungan secara positif. Dan hipotesis 3 ini seharusnya tidak terdukung ya teman-teman. Kenapa saya bilang tidak terdukung? Karena di keterangannya itu mengatakan bahwa tidak terdukung karena hubungan antara workplace spirituality terhadap niat untuk berhenti supervisor itu berhubungan secara negatif benar, tapi tidak secara signifikan. Lalu untuk hipotesis 4, hubungan antara komitmen organisasi dan niat untuk berhenti supervisor perhotelan ini berhubungan secara negatif, jadi terdukung. Dan untuk hipotesis 5 juga terdukung karena menunjukkan hubungan antara workplace spirituality terhadap niat untuk berhenti supervisor perhotelan yang dimediasi oleh komitmen organisasi mereka. Ini adalah kesimpulan. Penelitian mengenai hubungan antara spiritualitas tempat kerja, komitmen organisasi, dan niat untuk berhenti pada supervisor perhotelan ini menghasilkan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni hasil menunjukkan bahwa workplace spirituality berhubungan positif terhadap komitmen organisasi. Kesimpulan yang kedua yakni komitmen organisasi berhubungan secara negatif terhadap niat untuk berhenti. Dan kesimpulan yang terakhir yakni spiritualitas di tempat kerja ini memiliki hubungan tidak langsung yang negatif terhadap niat untuk berhenti yang dimediasi oleh komitmen organisasi dari supervisor perhotelan. Untuk keterbaitasan dalam penelitian ini yaitu bahwa semua peserta dalam penelitian ini berasal dari satu organisasi yang sama. Yang konteks spesifiknya dapat mempengaruhi generalisasi dari penelitian ini. Sedangkan untuk saran penelitian di masa depan disarankan untuk menambahkan dimensi workplace spirituality yang lain seperti kehidupan batin atau inner life, serta untuk mempertimbangkan menggunakan variabel moderasi yang dapat berdampak pada hubungan workplace spirituality terhadap sikap karyawan,
seperti iklim spiritualitas organisasi, sifat pekerjaan mereka, atau sejauh mana sistem praktik organisasi lainnya memenuhi kebutuhan karyawan, dan dengan demikian memberikan konteks kerja yang positif dan merangsang untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir ini saya menambahkan instrumen-instrumen penelitian yang ada di dalam artikel ini. Nah, ini instrumen penelitian ini berasal dari, saya hanya mengambil instrumen penelitian dari variabel utama kita, yakni 3 dimensi dari workplace spirituality, yakni meaningful work, sense of community, dan juga alignment with organizational value. Nah, di sini saya juga menambahkan translasi instrumen di sebelah kanan. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman sendiri ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang baik. Mungkin lebih lanjut akan dibahas di forum diskusi kita di grup. Oke, terima kasih teman-teman.